Jadi proses verifikasi ini berkas terkait dengan ini itu kan tugasnya nanti operator ya. Jadi operator sekolah. Jadi pada saat dia mengupload itu nanti yang memverifikasi itu kan yang centang nanti itu yang setujui itu nanti setelah sesuai itu kan proses ini kan sama sebenarnya proses yang lalu. Ya toh. Verifikasi berkas sudah lengkap itu dicontreng bahwa dia sudah. Jadi kalau sudah semua dia lengkapi dengan kelengkapan itu otomatis dia akan langsung diterima. Ya, sisa itulah yang masuk nanti dalam proses ini. Jadi berapa anak di situ mulai nanti ada nilai kan. Nanti nilai itu ada setelah lengkap ini verifikasinya. Walaupun dia sudah sonasi tapi kalau belum lengkap kan itu nanti seperti tadi. Kalau dia SD kan cukup ini yang kita minta itu adalah tentu kakaknya karena ini kan terbacakan dengan usia. Yang dilihat di situ termasuk akta kelahiran ya. Termasuk juga kalau kalau di SD itu di SD ke SMP itu kan ijazah. Jadi ijazahnya itu yang sangat penting, ijazah SD-nya. Kemudian itu tadi karena ini kan menyangkut masalah fotokopi diupload kakaknya masuk di situ. Nah, tentu kalau prestasi kan tentu nanti di situ sudah ada juga di Juknis. Ada penilaian kalau umpamanya dia prestasinya apa, kita ambil yang tertinggi. Jadi kalau ada 3, seakan 1 yang dinilai jadi cukup. Pak, untuk prestasi gimana itu Pak? Untuk prosedur prestasi kan pendaftaran prestasi Pak? Untuk prestasi. Nilainya apa yang menjadi acuannya Pak? Ada. Jadi di dalam Juknis kita sudah berikan nilai masing-masing. Jadi kalau dia juara prestasi secara baik akademik maupun non akademik, itu dibuktikan dengan ini kan ada sertifikat anunya ya. Jadi ada sertifikat bahwa dia juara internasional, dia juara nasional, dia tingkat kabupaten, provinsi atau ya itu nanti itu kita nilai jadi tingkat kabupaten, kota. Itu masing-masing ada nilainya. Kalaupun semua dia miliki ini 3 bahwa ini anak mulai dari bawah sampai tingkat internasional, maka dia akan ambil saja yang tertinggi. Nah, itu cukup itu yang tertinggi saja yang diambil karena satu saja yang dinilai dengan prestasi yang sama. Kecuali kalau ada prestasi akademik ditambah dengan prestasi non akademik itu bisa kita ambil itu yang mana yang tertinggi itu dua-duanya. Itulah yang diakumulasi untuk nilainya, untuk menilai untuk mengisi jalur prestasi itu. Nah, untuk terkait verifikasinya nanti itu kembali ke operator sekolah masing-masing. Karena itu ya memang yang tahun lalu kan seperti itu. Dari sekolah cuma kita nanti di pihak dinas pendidikan itu bersama dengan teman-teman Kominfo kita hanya mengontrol. Jadi kita hanya mengontrol di situ dan tentu juga kita melihat juga keluhan kan ada portal pengaduan nanti di situ. Jadi kita juga itu cepat harus tanggap cepat bagaimana cepat tanggap untuk menjawab pengaduan-pengaduan ini terkait dengan pengaduan masyarakat untuk butuh informasi. Artinya masih ada yang belum diketahui dan bahkan juga kami sudah sampaikan bahwa untuk layanan kalau ada yang bertanya bisa kan tidak ke sekolah kita bertanya tentang kalau ada yang tidak boleh. Sepanjang kan ada manual booknya di situ, tata caranya itu, siapa tahu orang tua masih belum paham, itu dia boleh diperbolehkan untuk datang bertanya untuk ke sekolah, untuk diberikan penjelasan. Nah, itu. Pak, misalnya nih ya dari beberapa sekolah yang dipilih ya, seumpamanya tidak lulus dua-duanya bagaimana Pak? Tidak lulus dua-duanya berarti kan tidak diterima dua-duanya di sekolah yang dituju. Tapi kita Pak, kan wajibkan juga ada swasta. Dan mudah-mudahan kita lihat nanti di situ, mudah-mudahan sonasi itu masing-masing ada subsidi. Kita kan kalau dia pilih situ sonasi berarti kan dekat dari rumahnya. Nah, itulah salah satu solusi. Kemudian terkait dengan itu, kalau tidak diterima, itu kan belum selesai tugas kami. Tentu kami butuh data. Artinya biarkan dulu data itu, proses ini dulu jalan, karena kami tidak mau rusak aplikasi yang kami sudah buat. Artinya kami mau memberikan kepercayaan masyarakat bahwa aplikasi itu memang betul-betul aplikasi itu jalan dengan baik. Karena sekarang kan kalau kita mendengar keluhan-keluhan sekarang seakan-akan bahwa aplikasi itu masyarakat tidak percaya dengan aplikasi portal PPDB kemarin. Bahwa katanya dimainkan seperti itu. Nah, untuk tahun ini yang kami mau tegaskan bahwa kami berikan dulu proses PPDB ini berjalan, aplikasi yang berjalan. Yang pasti kata kuncinya bahwa tidak boleh ada anak yang tidak tertampung, tidak sekolah hanya persoalan tidak tertampung. Berarti kami butuh data, kami akan butuh berapa data yang tidak ini dan itu menjadi masih tanggung jawab saya selaku kepala dinas untuk mengambil kebijakan untuk itu. Oke, baik. Pak Muhyiddin, saya kembali ke Pak Juisman ya. Ini kalau pendaftaran online semuanya itu di upload ya, gitu ya Pak ya. Ini
mulai dari akte kelahiran, KK, KTP. Nah untuk keamanan datanya sendiri gimana nih Pak Jusman? Ya, Ya. baik. Saya melihat Pak Kadis sudah memikirkan keamanan data. Beliau saya lihat jadi ini sebenarnya di luar SOE saya sebagai Diskominfo, tapi saya melihatnya Pak Kadis sudah melakukan testing perbaikan data dari tingkat sekolah. Ya, tingkat sekolah, kemudian setelah diverifikasi oleh operator sekolah baru di tingkat operator dinas. Seperti itu Pak Kadis ya. Nah, dan juga kita siapkan admin yang berbeda. Dalam hal ini operator sekolah itu punya admin sendiri, kemudian dinas pendidikan sebagai operator utama dia punya admin sendiri, kemudian aplikasi punya admin password user password sendiri, kemudian server di Kominfo itu punya user password sendiri. Jadi ada 4 level itu, mulai dari sekolah sampai ke server itu ada 4 level sekuritas yang harus yang harus diamankan. Harus diamankan. Nah, di kami pasti mengenai kalau sudah masuk data, kami sudah menyiapkan firewall misalnya begitu. Sistem antivirus misalnya, kemudian security layer di website itu untuk biasanya teman-teman di aplikasi yang mengatur aplikasi itu pasang juga security keamanan data di aplikasinya. Saya di servernya pasti ada juga. Nah, yang paling penting di sini adalah tadi bahwa jangan sampai ada yang tadi yang disebut Pak Kadis, ada orang yang main-main begitu. ada operator yang main-main karena tidak jujur, ada orang tua yang tidak jujur menempatkan koordinat. Bisa saya seperti itu, tapi operator yang bermain-main? Tapi saya lihat Pak Kadis sudah lakukan antisipasi, makanya operator ada di sekolah juga. Di sekolah kan lebih tahu posisi anak-anaknya, anak wali kelasnya misalnya seperti itu. Dan saya kira kesalahan-kesalahan itu bisa ditelusuri di mana potensi kesalahan itu, atau misalnya kesalahan data itu dari mana. Ya, saya kira begitu Pak Kadis sudah lakukan. Saya hanya memonitor aplikasi, bukan SOE saya, tapi saya melihat sudah bagus. Semoga itu tidak ada perubahan menurut saya, tidak ada yang maksudnya mau merubah sistem ini ya, mau merubah sistem yang berlaku ini. Tapi itu tadi bahwa saya kira dengan sistem sekarang kita bisa menelusuri ini kesalahan di mana, ini kesalahan penginputan di mana, dengan cara verifikasi yang bertingkat tadi. Demikian. Baik, ya. Jadi itu ya, memang seperti diinformasikan tadi dari Pak Jusman tadi ya, jadi dari masing-masing mulai dari operator sekolah itu mempunyai admin sendiri ya, itu sudah memang diantisipasi ya, untuk lebih tersusun ataupun lebih rapi ya. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Kadis. Pak, ini untuk menjaga keadilan dan juga kesempatan yang sama kepada anak-anak nih untuk bisa masuk dan mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku di PPDB online. Nah, ini untuk mencegah pungli, Pak. Apa yang dilakukan dari Kadisdik, Pak? Ya, itu tadi. Jadi yang pasti bahwa tidak boleh ada. Jadi kami sudah memang sampaikan kepada seluruh kepala sekolah. Proses PPDB ini tidak ada biaya. Jadi kita sudah jelaskan memang tidak ada berbiaya. Ya. Jadi kalau kita bicara pungli atau apa dan sebagainya, itu kan dalam proses ini tidak boleh ada biaya. Dan itu kepala sekolah sudah tahu. Dan bahkan kalau memang ada hal-hal begini, saya sudah sampaikan bahwa saya selaku kepala dinas pendidikan bahwa tidak segan-segan saya mengambil, tentu adalah bentuk ada sanksi tegas untuk terhadap yang coba memain itu. Nah, oleh karena itu saya rasa bahwa insya Allah, dan salah satu tadi itu juga untuk mengatasi persoalan-persoalan jangan sampai ada orang tua yang korban hanya karena mau menggunakan jasa orang lain, akhirnya ini tidak terjadi, akhirnya terjadi anak korban, kan begitu. Nah, ini kita juga semua saya antisipasi. Nah, mulai dari awal PPDB ini yang kami ini kita tidak mau membuat, tapi kita perbaiki dulu karena memang persoalannya lalu adalah data. Jadi memang ada tahapan-tahapan yang kami buat. Jadi setelah itu sebelum PPDB kami memang operator kami di sekolah itu, di kantor itu turun ke sekolah-sekolah. Turun ke sekolah untuk minta memang operator setiap sekolah memperbaiki data dapodiknya.
Nah itu pun sudah pada saat kami sudah turun, ternyata pada saat kami juga jemput ini, artinya ambil data di kementerian, di Pusdatin di Jakarta, itu masih ada 20%. Nah 20% ini kita kembali lagi, di mana letak kesalahannya kita perbaiki lagi. Nah, alhamdulillah itu kemarin itulah yang ada di server. Oke. Nah tentu kami juga. Pak Kadis, tentu untuk operator sekolah ini mempunyai peran yang sangat penting juga, Pak. Ya, Untuk justru pelatihannya dia. ada. Justru dia yang paling penting. Makanya kemarin itu kami tegaskan dan saya sudah sampaikan kepada sekolah, operator yang kami sudah latih, dan jangan ada coba-coba lagi kepala sekolah siapa tahu tiba-tiba dia ganti. Ya itu bisa saja terjadi. Dan saya sudah katakan, kapan ada yang mengganti dan operator yang kami sudah latih, ini ketika bersama Kominfo kita sudah latih. Ini teman-teman terkait dengan ini server ya, terkait dengan ini. Nah kalau tiba-tiba dia ganti ada masalah, berarti yang saya juga beri sanksi ada tentu tidak tegas juga, saya akan evaluasi kepada sekolahnya. Nah itu. Karena ini kan berarti kalau dia ganti berarti dia mau merusak sistem penerimaan PPDB, persiapan-persiapan itu. Sementara kita ini sudah persiapkan matang ya. Artinya saya ingin mengatakan saya bersama dengan teman-teman tim bahwa untuk kesempurnaan 100% itu kan tidak mungkin, pasti ada kehilapan. Yang pasti kita meminimalkan semua persoalan-persoalan yang lalu, itulah yang kita jawab, perbaiki. Jadi kita yang sudah baik kita pertahankan, kemudian yang belum baik kemarin yang itu yang menjadi keluhan, kan kita ini sebelum ini kita rapat dulu. Jadi persiapan-persiapan itu kita mendengarkan semua, termasuk teman dari Kominfo kemarin sebelum server kan kita berbicara dulu seperti apa dan apa yang membuat itu tadi semua kita benahi secara tahap per tahap sehingga kita masuk dalam tahap persiapan dan insya Allah mudah-mudahan tanggal 20 kita berdoa karena begini, kita ini kan jaringan di sekolah itu alhamdulillah kan ke sekolah punya jaringan semua. Nah persoalannya kita hanya mudah-mudahan tidak terganggu jaringan pada saat PDB itu juga. Nah, itu juga yang menjadi masalah karena rata-rata kan teman itu pakai Telkom ya, internet dari Telkom ya yang dipakai, bahkan dibantu sekarang kepala sekolah itu sudah menyiapkan menaikkan juga untuk mengantisipasi itu. Karena persoalannya kan ini hanya beberapa hari. Kalau orang tua siswa sendiri Pak, untuk pada saat mendaftar mereka bagusnya pakai ke laptop atau ke handphone Pak untuk mendaftarnya? Kalau yang paling bagus itu sebenarnya pakai langsung dari LAN ya, langsung dari kabel FO LAN masuk ke laptop atau CPU atau PC itu lebih bagus. Kalau menggunakan HP kemungkinannya banyak biasnya nanti atau apakah terganggu karena wifi terlalu jauh atau kuotanya HP juga mungkin sudah berkurang. Ini mempengaruhi ya. Atau pengaruh hujan misalnya lagi mendung begitu kan. Jadi bisa saja. Tapi kalau langsung ke LAN, jaringan LAN-nya sendiri itu kecepatannya stabil. Oke, ya baik. Kita sangat terbatas durasi nih Pak. Mungkin dari Pak Muhyiddin ada yang disampaikan Pak. Kita tuntaskan perbincangan kita. Silakan. Terima kasih. Yang pasti ini adalah tentu saya bersama dengan tim dari Kominfo menyampaikan ucapan terima kasih terhadap radio Smart FM Pak. Smart FM. Yang pasti bahwa ini adalah bentuk sosialisasi dan siapapun pemirsa dimanapun Anda berada, yang pasti bahwa ada yang perlu kita ketahui bahwa Dinas Pendidikan Kota Makassar jadi tim PPDB ini kita sudah ada simulasi eksternal, ya ada simulasi eksternal dalam hal ini uji coba portal. Silahkan masuk di portal kami. Kita uji coba. Bisa disebutkan ini, ya, Pak? Ini artinya ini, ini istilahnya PPDB ya, jadi simulasi PPDB Disdia 2022 ya, Kota Makassar, Disdik ya, dari Disdik 2022 ya. Kita masuk, ketik, kita uji coba, latihan memang. Nah, yang pasti juga di sini bahwa di utamanya ini yang mau ke SD, yang mau ke SD, yang tidak FAUD. Kami butuh itu karena pada saat dia menginput, dia isi biodatanya berdasarkan ini berarti sudah punya akun. Jadi itulah nanti memudahkan. Kalau yang lupa akun bagaimana ya? Artinya kan nanti ini kan dia bikin nicknya nanti kan di situ ketik nick ya. Jadi kita butuh datanya mereka. Jadi pada saat pendaftaran tidak susah lagi karena ada datanya di dalam. Minimal bahwa inilah tempat belajar dulu. Jadi bagi yang tidak jadi kita ini waktu belajar ini luar biasa dan kita ini buka sampai
pokoknya bukan 24 jam ya, sampai jam 12 mesti bisa kita akses. Artinya Yang kita dari berikan PAUD ya? tempat bagi masyarakat supaya ini simulasi, ini ada tempat belajar sebenarnya kita latihan. Oke. Jadi pada saat hari H, kalaupun ada yang tidak dimengerti kan sisa. Artinya, dan kemudian yang kedua, tentu pasti ada masyarakat yang tidak punya sama sekali HP, tidak punya laptop. Nah, tentu kami juga berharap, karena ada yang bertanya seperti saya, bagaimana kalau ada tetanggaku? Nah, kalau kita paham, artinya kalau ayo tanggung jawab bersama, bantulah tetangga. Iya. Artinya kita saling membantu. Untuk pendaftaran ya. Bisa dibantu didaftarkan. Ya, saya minta tolong seperti itu. Karena kita ini saling membantu. Jadi kalau umpamanya tetangga kita tidak punya, ayo kita bantu mereka dengan fasilitas yang ada di kita. Ya. Kalaupun tetangga kita tidak punya internet, ya panggillah mereka di situ bahwa kita ini nanti kita sama-sama membantu. Jadi itulah kami harap kepada masyarakat Kota Makassar, insya Allah sampai hari Sabtu kami masih buka portal simulasi PPDB ini, bisa kita masuk dan bisa kita cek latihan dulu ya. Latihan dulu, ya seperti itu. Oke. Pak Jusman. Kita kalau saya dengan kami dengan Pak Kadis itu saya berkomitmen 100% terdaftar semua secara apakah itu melalui secara online, tapi kita harapkan secara online semua terdaftar dan masuk di database. Sebelumnya tentunya harus ada persiapan yang matang. Misalnya siapkan kuota, siapkan komputer, pastikan jaringannya bagus, baru mendaftar. Karena bisa saja masalahnya kita tidak bisa akses karena kuota kita sudah tidak cukup. Jamnya kemudian, Pak, jamnya ada jam jamnya tertentu? kan ada jamnya. Saya kira kalau jamnya nanti Pak Kadis yang bisa, waktunya kan sudah ada, waktunya sudah disiapkan. Itu yang penting bahwa kuota internetnya cukup, kemudian laptopnya jangan yang lalot-lalot. Itu sudah diantisipasi. Ya jangan sampai komputernya, laptopnya sudah, RAM-nya sudah tahun dulu dipakai, akhirnya lambat, jadi server aplikasi tidak merespon. Itu yang menghambat ya. Itu juga yang menghambat. Karena kita punya doa kita ini dan komitmen kita semua bisa mendaftar dan terdaftar. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Jusman dan juga Pak Muhyiddin ya. Baik, kita tuntaskan ya perbincangan kita di sore hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Muhyiddin Mustaqim, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar. Terima kasih sekali lagi Pak. Kemudian Pak Dr. Jusman, Kepala Bidang Aplikasi dan Telematika Diskominfo, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. Sekali lagi dari lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar, saya Mirza Ranti pamit. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.